Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru dan Pembelajaran. Video yang akan tayang berikut ini adalah video pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8 semester 1. Selamat datang anak-anakku kelas 8 SMP. Selamat belajar pada semester pertama ini. Di kelas 8 SMP, kalian akan mempelajari 8 teks pembelajaran. Pada semester pertama, kalian akan belajar 4 teks. Yang pertama, teks berita. Kedua, teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, teks eksposisi. Dan yang keempat, teks puisi. Nanti pada semester 2, kalian akan belajar pertama, teks eksplanasi. Yang kedua, teks ulasan. Yang ketiga, teks persuasif. Dan yang keempat, teks drama. Baiklah, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi teks berita. Anak-anakku, mengidentifikasi berarti menentukan identitas. Identitas artinya ciri-ciri khusus, ciri-ciri yang khas. Jadi, mengidentifikasi teks berita adalah kegiatan menentukan ciri-ciri yang khas dalam sebuah teks berita. Anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi peristiwa. Peristiwa tersebut akan direkam, akan ditulis oleh para wartawan atau jurnalis. Berita-berita itu akan tersaji dalam surat kabar, majalah, televisi, radio, bahkan di internet. Mengapa peristiwa-peristiwa ini harus segera disampaikan ke publik atau ke masyarakat? Karena berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca atau penonton, serta menyangkut kepentingan orang banyak. Seandainya ada berita banjir di bawah lutut di gang tempat kalian, belum begitu menarik bagi orang kebanyakan. Tetapi bila terjadi peristiwa banjir yang terdampak pada banyak ribuan orang, tentu bisa menjadi berita. Jadi sekali lagi, berita itu harus faktual, penting, dan menarik bagi pembaca penonton, dan menyangkut kepentingan orang banyak. Berikutnya, kita pelajari ciri-ciri berita. Yang pertama, faktual. Peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam sebuah berita bersifat faktual. Artinya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan yang ada. Ciri yang kedua, penting. Jadi berita-berita yang tersaji itu menyajikan peristiwa-peristiwa penting. Yang tidak penting tidak perlu tampil di berita. Yang ketiga, berita harus bersifat menarik pembaca atau penonton.
Menarik pembaca jika berita tersebut disajikan di surat kabar, majalah, internet. Menarik bagi penonton jika berita itu disajikan lewat televisi. Bahkan, berita juga menarik bagi pendengar apabila berita tersebut disajikan lewat radio. Nah, berikutnya, ciri yang keempat, bahwa berita itu harus menyajikan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan banyak orang. Itulah ciri-ciri sebuah berita. Mari kita berlanjut ke pembelajaran berikutnya tentang sumber berita. Ada dua sumber berita, yaitu peristiwa dan manusia. Yang pertama, perlu diingat bahwa tidak setiap peristiwa dan tidak setiap manusia menjadi sumber berita. Kedua sumber berita tersebut akan diolah menjadi sebuah berita jika terdapat peristiwa yang penting, menarik, dan menyangkut kepentingan banyak orang. Contoh berita yang bersumber dari peristiwa, misalnya peristiwa banjir, peristiwa tanah longsor, atau peristiwa yang sedang dialami kita saat ini, yaitu peristiwa terjadinya wabah COVID-19. Sedangkan berita yang bersumber dari manusia berisikan seorang tokoh yang menjadi pemberitaan. Misalnya, tokoh olahragawan, tokoh seniman, tokoh politikus, tokoh pedagang atau pengusaha yang sukses, tetapi bisa juga tokoh-tokoh yang bertindak kriminal yang menjadi pemberitaan. Oleh wartawan, kedua sumber berita tersebut, yaitu dari sumber peristiwa dan sumber manusia, akan dikelola, akan dikemas menjadi sajian berita yang menarik. Sebuah berita di dalamnya akan memiliki 6 unsur berita. Keenam unsur berita tersebut sering dikenal dengan istilah 5W plus 1H. Yaitu yang pertama, what atau apa. Apa yang diberitakan. Yang kedua, who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa pemberitaan tersebut. Yang ketiga, where, di mana. Di mana peristiwa terjadi. Yang keempat, when, kapan peristiwa terjadi. Yang kelima, why, mengapa peristiwa dalam pemberitaan tersebut terjadi. Dan yang keenam adalah how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Demikian, anak-anakku, dalam pembelajaran mengidentifikasi
teks berita. Ada hal penting yang harus kalian menjadi catatan-catatan penting dalam pembelajaran teks ini, yaitu yang pertama, pengertian berita. Kedua, ciri-ciri berita. Yang ketiga, sumber berita. Dan yang keempat, unsur-unsur berita. Selamat belajar. Semoga kalian dapat meraih cita-cita, meraih masa depan yang lebih baik. Tetap semangat, mengejar mimpi, meraih masa depan yang lebih baik. Jangan lupa, setelah menyaksikan tayangan ini, kalian like, kalian bagi ke teman-teman. Semoga ilmu yang sedikit ini membawa manfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.